Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Noval untuk menyiapkan doa dan salam. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai seperti biasa ya, isi absen dulu yang telah Ibu share di grup WhatsApp ya. Nah, sekarang coba apa pembahasan kita kali ini? Ada yang tahu? Perubahan fisika dan kimia, Bu. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Pembelajaran kita kali ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Sintak yang akan Ibu lakukan di sini, sintak itu adalah langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ya. Tujuannya apa? Ya. Yang pertama, melalui pengamatan peserta didik dapat memahami sifat fisika dan kimia suatu zat dengan baik. Ya. Nah, coba kalian lihat nih, Nak. Ya, gambar apa? Itu. Nadila, coba. Sebelah kanan, besinya warna apa, Nadila? Warna coklat kehitaman. Gambar pertama, besi pada saat baru dibuat dari pabrik. Yang kedua adalah besi setelah beberapa waktu kemudian terkena terpaan sinar matahari dan hujan. Seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi pada besi itu ya? Perubahan apa yang dialami oleh besi tersebut? Coba bingung, masih bingung ya? Kita amati video berikut di bawah ini dulu ya. Besi yang sudah berusia tua atau terlalu sering terkena air akan mengalami perubahan warna dan berkarat. Karat pada besi akan menyebabkan warna besi berubah menjadi kemerahan atau kecoklatan, serta tekstur permukaannya akan menjadi kasar. Nah, biasanya orang tua akan memberitahu kita untuk tidak menyentuh benda-benda yang sudah berkarat ini. Dikhawatirkan, besi yang berkarat nantinya bisa menyebabkan tetanus kalau kulit kita tidak sengaja tergores dan terluka karena karatnya. Karat terjadi karena adanya 3 komponen yang membuat adanya reaksi kimia. Karat yang dialami oleh logam, seperti besi dan baja terjadi karena adanya reaksi kimia yang disebut proses elektrokimia, yang menyebabkan kerusakan di permukaan besi. Akibat dari proses ini, maka terbentuklah nyawa kimia baru yang membentuk oksida besi atau karat. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Iya, nah, kita lanjut lagi ya. Ke fase 1, penentuan pertanyaan mendasar. Yang pertama, mengapa besi lama-kelamaan dapat berkarat? Yang kedua, mengapa apel setelah dikupas kulitnya lalu didiamkan di udara terbuka akan menguning warnanya? Jadi nanti kalian dapat mencari sumber bacaannya di Google dalam link berikut ini. Fase kedua atau langkah kedua adalah mendesain perencanaan proyek ya, kelompok 1. Satria, Wahyu, Noval, Gio, Bolior ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kali ini kalian akan membuat sebuah karya dalam bentuk aplikasi dari Play Store yang bisa kalian unduh di Play Store yang disebut Xmind. Assalamualaikum ya anak-anak. Ibu akan membagikan tata cara mendownload aplikasi Xmind di handphone masing-masing. Kalian klik Play Store, lalu ketik Xmind, lalu kalian klik dan install. Oke, itu tutorialnya ya nak. Itu ya. Jadi fase 3 menyusun jadwal ya. Jadi mekanismenya adalah peserta didik mendownload aplikasi Xmind pada HP masing-masing lalu membuat mind mapping dengan aplikasi tersebut. Ya, ini LKPD-nya seperti ini ya yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Model pembelajarannya project based learning ya. Fase penentuan pertanyaan mendasar, mengapa besi lama-kelamaan berkarat? Fase 2 mendesain perencanaan proyek yaitu dengan mengunduh aplikasi Xmind. Fase 3 menyusun jadwal. Fase keempat Ibu akan memonitor. Fase kelima kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase ke-6 menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah.
Ya. Kalian mengerjakannya di ruang breakout room masing-masing ya. Masuk lagi ke kelompok masing-masing. Gimana Satria, udah sampai mana? Sudah mengisi LKPD? Ibu lanjut ke kelompok lain, oke ya? Ya. Bagaimana? Sudah sampai mana kemajuannya? Selesai, Bu. Sudah selesai. Iya. Jadi bagus ya? Iya. Jadi tinggal mempresentasikan nanti ya. Begitu ya, Nak ya. Jadi udah selesai sampai di mana progresnya? X-nya sudah diunduh, tinggal disajikan ya Nak. Kalian share ke Ibu, ya nanti Ibu yang menyajikan lewat laptop. Anak yang sedang mendownload aplikasi X-Mine. Ini aktivitas anak yang sedang mendownload aplikasi X-Mine. Ya, nah anak-anak sudah selesai waktunya ya kalian mengerjakan LKPD dan X-Mine. Tapi untuk penyajiannya kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Refleksi dulu, Ibu pengen nanya nih sama Nadila, pembelajaran kali ini menyenangkan nggak Nak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Ibu yang sudah Ibu share refleksinya tolong diisi anak ya. Tolong diisi, Ibu share di grup WhatsApp. Nova, pimpin doa dan salamnya. Silakan. Sebelum pelajaran ditutup, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Ya anak-anak, sebelumnya isi absen dulu yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Masih ingat nggak apa pembahasan kita kali ini? Perubahan kimia dan fisika. Iya, betul sekali, perubahan kimia dan fisika. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana kalian membuat peta konsep ya, mengenai cirinya, lalu manfaatnya, macam-macamnya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, lalu di sini pertanyaan yang akan kalian cari solusinya ya. Mengapa besi lama-kelamaan berkarat? Mengapa apel setelah dikupas lalu didiamkan di udara terbuka akan menguning? Lalu mengapa lilin dan sumbu lilin berbeda warna jika dibakar? Yang mana semua pertanyaan ini akan kalian sajikan melalui LKPD. Kalian tentang pembahasan perubahan kimia dan fisika akan kalian tuangkan melalui peta konsep X-Mine. Gitu ya, Nak ya? Gitu. Sekarang waktunya untuk menyajikan presentasi. Nah, Ibu akan menampilkan hasil karya yang barusan kalian kerjakan ya. Kalian share ke Ibu. Nah, Ibu sajikan di laptop Ibu, gitu ya. Ibu buat dalam bentuk kumpulan tugas presentasi yang kalian buat. Presentasi kelompok 1 silakan. Saya Novel dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami yaitu mind mapping dari aplikasi X-Mine. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru yang jenisnya baru. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terjadi perubahan wujud, terjadi pelarutan, terjadi perubahan bentuk. Contoh es krim mencair, cucian baju mengering, kopi larut dalam air. Sudah ya? Nah, bagus. Siapa yang tadi mau menanggapi kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan. Mengapa sayur yang membasi termasuk ke dalam perubahan kimia? Ya, silakan dijawab oleh Nova. Karena sayur mengalami oksidasi dengan udara sehingga ada aktivitas bakteri yang membuat sayur tersebut basi. Iya, betul. Bagus sekali dari jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Perkenalkan, saya Alia dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu mind mapping dari aplikasi X-Mine. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan kimia adalah perubahan suhu,
warna, adanya endapan, gas, dan terjadinya pH. Contoh dari perubahan kimia, yaitu besi berkarat dan fermentasi singkong menjadi tape. Bisa juga fermentasi susu menjadi keju. Nah, untuk manfaat dari perubahan kimia adalah membuat donat, membuat tape, membuat tempe, membuat yogurt, membuat keju. Seperti itu presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, saya akan jawab. Jadi, perubahan gula larut dalam air merupakan perubahan fisik karena tidak ada zat yang berubah dari gula. Hanya fisiknya saja yang berubah menjadi cair. Bisa juga dikatakan campuran heterogen. Terima kasih. Ya, sekarang lanjut ke presentasi yang terakhir dari Nadia. Silakan Nadia. Saya Nadia dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami yakni mapping perubahan fisika dan kimia kelompok 4. Perubahan fisika ciri-cirinya terjadi perubahan wujud dan pelarutan. Contohnya mendidihnya air pada suhu 100 derajat Celcius, mencairnya es krim dan besi dibengkokkan. Apakah ada yang mau menanggapi presentasi Nadia? Saya Boleh. apa manfaat perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah diantaranya kita dapat memasak makanan dengan bahan bakar atau juga mengerti perubahan yang terjadi dalam metabolisme tubuh kita, misal batuk, muntah, kenyang, dan lain-lain. Terima kasih banyak anak-anak hebat dan presentasinya bagus-bagus semua dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ibu acung jempol buat kalian. Tepuk tangan semua buat kalian. Sekarang coba. Nah, terakhir adalah mengevaluasi kesimpulannya. Ya, boleh dari kelompok 1? Perubahan fisika berbeda dengan perubahan kimia, di mana Ya. perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Iya. Oke, sekarang kelompok 2. Kesimpulannya. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, seperti kapur baru menguap, air mendidih, kayu patah jadi 2, dan lain-lain. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh, nasi jadi basi, sumbu kompor terbakar, roti berbuluk, dan lain-lain. Bagus sekali, terima kasih Nadila sudah menyimpulkan hasil dari kelompok 4. Ya, anak-anak perhatikan ke layar sebentar. Materi penguatannya adalah perubahan fisika, adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru, sedangkan perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula yang dinamakan perubahan kimia, dinamakan juga reaksi kimia. Ya. Contohnya, perubahan fisika, air mendidih, es mencair, kayu dibuat menjadi bangku. Contoh perubahan kimia, fermentasi yang menyebabkan singkong menjadi tape, buah yang mentah menjadi masak, nasi yang basi. Anak-anak sebelumnya isi dulu ya refleksi yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Kesimpulan yang Ibu rangkum dari pembelajaran kali ini adalah perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, diiringi dengan reaksi fisika yaitu seperti melebur, membeku, menguap, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru diiringi dengan reaksi kimia yaitu seperti mengendap, berubah warna, dan terbakar. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, sekarang kita post test ya nak. Oke. Ya. Ibu share linknya di grup ya. Teliti menjawab. Anak hebat, kira-kira yang belum puas hasilnya nanti belajar lagi di rumah ya. Alhamdulillah sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak hebat. Ya semoga bermanfaat ilmu yang telah kalian dapatkan hari ini. Boleh Noval untuk memimpin doa dan salam penutup. Sebelum pelajaran ditutup, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.